Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Robot 21 Media Informasi dan Edukasi, channelnya para guru Indonesia. Nah, di video kali ini Bapak Ibu kita akan menyampaikan terkait tanggal pencairan THR dan tunjangan sertifikasi triwulan 1 berdasarkan 3 faktor nih Bapak Ibu. Regulasi yang ada selama ini, kemudian realisasi yang sudah terjadi ya, kemudian wacana yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Bapak Ibu. Karena terkait TPG Triwulan 1 ini ada program baru dari Kementerian Pendidikan terkait skemanya. Oke, kita tuh poin pembahasannya Bapak Ibu. Yang pertama, terkait THR 2025, Presiden Prabowo itu sudah mengumumkan bahwa THR ASN itu akan cair pada Maret 2025 Bapak Ibu. Ini disampaikan langsung oleh Pak Presiden. 3. Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. Yang kedua, terkait waktu pencairan atau berbicara tanggal, itu Juknis ya selama ini itu menyatakan bahwa THR cair 10 hari sebelum Lebaran. Nah, sekarang kita lihat konteks kalender 2025 seperti apa. Kalau kita coba buka kalender Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat kalender, tanggal hari raya itu perkiraannya di sini ya. Hari Raya Idul Fitri 31 Maret Bapak Ibu. Dalam Juknis tadi ditetapkan 10 hari sebelum hari raya. Maka kita bisa hitung 1, ini kita ke Februari, 2, oke, keliru tadi ya, kita hitung ulang dari tanggal 31 ya. 1 tanggal 32, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi tanggal 20 kenanya mulai jadwal pencairan tunjangan hari raya 2025 20 Maret 2025, 10 hari sebelum hari raya. Dengan demikian mulai tanggal 20 Maret kita sudah bisa menantikan tunjangan hari raya tahun 2025. Nah, berdasarkan kalender 2025 tadi, maka pencairan THR itu jika 10 hari sebelum Lebaran itu mulai tanggal 20 atau 21 Maret 2025. Ini yang pertama terkait THR. Yang kedua, terkait tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi triwulan 1, ada 2 possibility Bapak Ibu. Yang pertama, cair sebelum Lebaran, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri baru-baru ini di gedung DPR RI Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, tunjangan guru direct transfer sudah kami bicarakan dengan Kementerian Keuangan, sekarang dalam proses verifikasi dan validasi data, dan sedang mudah-mudahan bisa dapat segera terlaksana, karena memang ini melibatkan pemindahan nomor rekening guru yang selama ini memang transfernya dari pemerintah daerah. Tapi kami sudah ada pembicaraan awal dengan Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan kalau bisa cepat selesai sebelum Idul Fitri sudah cair, saya kira bisa memberikan kehormatan yang luar biasa bagi para guru untuk bisa berhari raya dengan gembira. Nah, itu possibility yang pertama. Kalau apa yang disampaikan Pak Menteri terrealisasi, maka pencairan THR ini di bulan Maret Bapak Ibu, karena lebarannya itu di akhir Maret. Kemudian possibility yang kedua, kalau misalnya apa yang disampaikan oleh Pak Menteri cair sebelum Lebaran tidak terrealisasi karena beberapa faktor misalnya, maka possibility yang kedua adalah kita berdasarkan kembali pada regulasi yang ada atau Juknis yang ada saat ini tentang tunjangan profesi guru yang ada di Permendikbud 45 tahun 2023. Di mana pencairannya itu dimulai bulan April Bapak Ibu. Juknisnya itu menunjukkan mulai bulan April tahun berjalan. Tapi kalau kita lihat realisasi di lapangan, kalau berdasarkan Juknis ini ya, maka pencairannya itu umumnya dimulai di awal Mei. Seperti apa sebelum-sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya, mari kita cek sama-sama. Ini masih ada tampilan ya, postingan dari teman-teman kita tahun sebelumnya menyampaikan. Ini salah satu contohnya, Aceh Triwulan 1 PNS sudah cair. Ini diposting pada tanggal 2 Mei Bapak Ibu. Kalau kita lihat postingnya tanggal 2 Mei. Ini menunjukkan bahwa awal-awal Mei ya itu sudah ada pencairan Triwulan 1 di berbagai daerah. Ini juga yang postingan pada tanggal 3 Mei tahun lalu Bapak Ibu ya. Rokan Hilir TW1 cair. Nah, berarti kita bisa asumsikan awal Mei, tanggal 2, tanggal 3 itu sudah ada beberapa daerah yang pencairan. Tentu akan berbeda-beda, setiap daerah akan tidak sama ya. Kalau skemanya masih sama yang saat ini, kecuali nanti berubah
sudah transfer langsung dari pusat ke Kementerian Pendidikan. Kita lihat nanti seperti apa. Ini kami berbicara masih skema tahun lalu terkait penyalurannya masih melalui daerah. Jadi tanggal 2, tanggal 3 sudah ada daerah yang mencairkan triwulan 1. Dan ada juga yang 30 Mei Bapak Ibu. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari realisasi di lapangan tahun-tahun sebelumnya, pencairan itu sudah mulai dilakukan awal-awal Mei. Banyak daerah yang sudah menyalurkan tunjangan profesi di awal-awal Mei. Kalau skemanya berdasarkan tahun lalu itu di awal Mei, tapi kita harap dengan adanya perubahan skema penyaluran tunjangan profesi dengan skema transfer langsung ini bisa lebih cepat. Mudah-mudahan April sudah ada pencairan dilakukan oleh kementerian ke rekening guru. Karena kalau kita lihat juknis yang ada, juknis itu menunjukkan harusnya April Bapak Ibu. Nah, oke, kita cek juknisnya tunjangan profesi guru yang ada saat ini seperti apa jadwalnya. Saat ini berbicara tentang jadwal, maka kita harus merujuk pada juknis atau petunjuk teknis. Nah, hingga saat ini per tanggal 23, Kementerian Pendidikan ya yang kami pantau belum mengeluarkan juknis terbaru. Jadi masih berlaku Permendikbud nomor 45 tahun 2023. Ini yang dipakai di 2024 kemarin Bapak Ibu, dan kalau tidak keluar juknis baru maka akan berlanjut ke tahun 2025. Nah, ini Permendikbud nomor 45 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan guru ASN daerah. Kalau yang non ASN sebentar kita tampilkan juga itu di Persesjen ya, Peraturan Sekretaris Jenderal. Jadi beda juknisnya. Kalau ASN itu juknisnya di Permendikbud, Peraturan Menteri. Tapi kalau ASN itu di Persesjen, Peraturan Sekretaris Jenderal. Nah, di Permendikbud ini adapun jadwalnya kita cek sama-sama Bapak Ibu. Nah, itu bisa kita lihat Bapak Ibu di tahapan penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tamsil. Di bagian A dijelaskan terkait tahapan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus. Untuk tahapannya ini sudah digambarkan dalam sebuah gambar. Jadi tahap pertama yaitu input atau atau pembaruan data guru ASN daerah. Ini dilakukan oleh guru masing-masing melalui Dapodik Bapak Ibu. Penuhi persyaratan termasuk pemenuhan 24 jam ya, itu wajib. Kemudian menginput NUPTK di Dapodik ya, tentu sudah ya, sebelum PPG itu sudah. Dan kemudian syarat-syarat lain terkait pemenuhan ya untuk pencairan TPG. Nah, setelah di Dapodik ini sudah diamankan semua, di Info GTK biasanya itu akan muncul validasinya. Kalau valid maka itu sudah aman, kalau tidak valid berarti ada kesalahan di Dapodik ya yang perlu diperbaiki. Nah, setelah misalnya sudah valid, itu akan menunggu penerbitan SK. Tahapan pertama valid, kemudian dinas tentunya dinas dulu memvalidasi Info GTK datanya Bapak Ibu, lalu kalau sudah oke nanti akan divalidasi. Nah, setelah itu dinas akan mengusulkan ke pusat untuk penerima tunjangan profesi. Nah, kalau sudah diusulkan itu tinggal menunggu penerbitan SK. Setelah SK terbit maka dilakukanlah pembayaran tunjangan. Nah, di halaman berikutnya dari tahapan ini Bapak Ibu, ini bisa kita lihat sama-sama. Kita ke halaman berikutnya. Oke, ini kami zoom ya supaya bisa kita lihat lebih jelas. Nah, di sini validasi dan penetapan penerima tunjangan. Puslapdik melakukan sinkronisasi data guru ASN antara Dapodik ya dengan Simtun yang ada di Dinas Pendidikan. Nah, ini tabelnya. Sinkronisasi data itu 31 Maret. Untuk triwulan 1 Bapak Ibu, sinkronisasi data itu dimulai tanggal 31 Maret. Jadi upayakan sebelum 31 Maret datanya Bapak Ibu sudah aman di Dapodik. Nah, kalau sudah melalui tahapan validasi, pengajuan oleh dinas, penerbitan SK, nah pembayarannya itu sudah bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan Bapak Ibu mulai bulan April. Jadi triwulan 1 itu dimulainya bulan April untuk pembayaran tunjangan profesi guru.